Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua untuk anak-anakku. Selamat datang di SMA Al-Falah. Selamat bergabung di SMA Al-Falah di tahun ajaran 2021-2022. Baik anak-anak, untuk kegiatan MPLS di sini saya akan menyampaikan materi terkait kurikulum yang diterapkan di SMA Al-Falah. Nah, di sini mohon maaf sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Sartika SPD. Kebetulan di sini sebagai Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum. Kemudian di sini saya akan menyampaikan materinya ya tentang kurikulum yang akan ditempuh oleh siswa-siswi SMA Al-Falah tahun ajaran 2021-2022. Sekali lagi pesan di sini adalah mohon tetap semangat karena rencana pada awalnya adalah MPLS akan dilaksanakan tatap muka. Namun adanya COVID-19 yang saat ini meningkat di seluruh Indonesia, maka MPLS dilaksanakan secara daring. Jadi mohon maaf sekali lagi, silakan anak-anakku peserta MPLS untuk tetap semangat menerima materi secara online. Kemudian kalaupun dalam materi singkat ini masih ada yang perlu untuk kalian ketahui, silakan untuk menghubungi nomor saya atau bisa guru di SMA Al-Falah. Silakan ditanyakan apa yang dianggap belum diketahui, karena seperti pepatah tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kalau kalian sudah masuk di Al-Falah, di sini, mungkin ada yang masuk di Al-Falah karena paksaan orang tua, mungkin ada yang masuk di Al-Falah karena ingin ikut-ikut teman ya. Namun pada pagi hari ini Umi minta kalian harus ikhlas, kalian harus cintai SMA Al-Falah, karena untuk mencintai apa harus Anda mengenal ya. Kapan Anda mendengar di luar sana Al-Falah begini, Al-Falah begini, maka Anda tak cinta. Tapi di pagi hari ini silahkan Anda mengenal SMA Al-Falah. Seperti apa SMA Al-Falah, maka Anda akan mencintai SMA Al-Falah ya. Baik anak-anak, kalian sudah dewasa ya, sudah masuk di abu-abu, berarti perbedaan antara apa yang dilakukan di SMP, pelajaran apa yang didapatkan di SMP ada berbeda dengan pelajaran yang akan didapatkan di SMA. Nah, di sini terkait mengenai pengenalan kurikulum 2013 yang diketahui bahwa kurikulum 2013 ini sudah beberapa tahun dimulai ya. Ketentuan dari pemerintah bahwa kurikulum 2013 harus digunakan. Nah, di sini kurikulum 2013 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, muatan kurikulum 2013, muatan kurikulum yang ada di SMA dengan ada di SMP itu berbeda. Nah, di sini untuk SMA yaitu kelas 10 yang saat ini adalah kalian calon peserta didik ya. Nanti akan menjadi peserta didik SMA Al-Falah tahun ajaran 2021-2022. Kemudian yang saat ini kelas 1 naik ke kelas 2, kelas 2 naik ke kelas 3. Jadi di sini sampai di kelas 12. Jadi kalian selesaikan pembelajaran di SMA Al-Falah itu adalah selama 3 tahun. Nah, selanjutnya di
sini muatan kurikulum, penggunaan kurikulum 2013 yang kita gunakan. Kemudian di sini adalah beban belajar itu adalah 42 jam pelajaran per semester. Berarti masa studi adalah 3 tahun atau Anda harus selesaikan semester itu adalah 6 semester ya, karena 3 tahun. Selanjutnya adalah kita lihat di muatan ya, muatan kurikulum yang ada di kurikulum 2013 kemudian dipadukan dengan ketentuan kurikulum yang ada di tambahan muatan kurikulum yang ada di SMA Al-Falah ya. Untuk jumlah rombel, kita ketahui bahwa Anda harus ketahui bahwa rombel yang ada di SMA Al-Falah untuk tahun ajaran 2021-2022 ini adalah 6 rombel, yaitu untuk kelas 10 sendiri karena kalian pesertanya 46 peserta, kita bagi 2, berarti 2 rombel IPA dan IPS. Begitu juga di kelas 11 rombelnya adalah IPA dan IPS, dan begitupun juga di kelas 12. Beda dengan sekolah-sekolah yang lain yang memiliki beberapa atau berbagai rombel ya, rombel belajar itu lebih dari 6 ya, dengan terbagi atas jurusan ilmu sosial, matematika, dan ilmu alam. Kemudian dilanjutkan, yang kita tekankan adalah yang berbeda dengan di SMP adalah terkait mengenai di sini untuk di SMA ada kelompok wajib A, wajib B, peminatan dan lintas minat ya, harus Anda bedakan ya. Untuk wajib A di sini adalah pelajarannya adalah agama, pendidikan agama Islam karena kita agama Islam. Kemudian yang kedua adalah PKN, yang ketiga bahasa Indonesia, 4 matematika, 5 bahasa Inggris, dan 6 sejarah Indonesia ya. Jadi itu muatan di kelompok wajib A. Sementara di kelompok wajib B ada pelajaran seni budaya, PJOK, dan prakarya. Kemudian, di sini yang membedakan di sini antara IPA dan IPS. Kelompok IPA dan IPS adalah di peminatan. Peminatan di sini adalah apa yang diajarkan di IPA dan apa yang diajarkan di IPS, ciri khasnya. Ya. Kalau kelompok peminatan IPA, situ pelajaran matematika. Kemudian yang kedua adalah fisika, yang ketiga kimia, dan yang keempat adalah biologi. Bagi anak-anakku sekalian yang masuk di jurusan atau kelompok IPA, berarti pelajarannya adalah matematika. Untuk yang kelompok peminatannya ya, yang ciri khasnya adalah matematika, fisika, kimia, dan biologi. Sedangkan untuk kelompok peminatan IPS atau IS adalah yang pertama geografi, sosiologi, ekonomi, dan sejarah. Ya, ingat ya, tadi sudah ada sejarah Indonesia, beda di IPS ya. IPS ada pelajaran sejarah. Jadi itu ciri khas dari kelompok peminatan IPS. Nah, selanjutnya yang paling berbeda di sini adalah lintas minat. Ya, beda ya. Lintas minat dan peminatan. Tadi peminatan ya. Nah, sekarang adalah lintas minat. Nah, perlu Anda ketahui bahwa sebenarnya lintas minat ini adalah sesuai dengan keinginan siswa ya untuk lintas minat sendiri. Namun karena siswanya kita sedikit, kemudian ruangan pun juga masih kurang
memadai, maka sekolah yang menentukan mata pelajaran lintas minat. Kalau lintas minat sebenarnya ini ditujukan untuk apa bakat dan minat kalian. Misalnya di sini adalah jurusan IPA harus memilih lintas minat IPS, ya, harus memilih lintas minat IPS. Namun karena kita harus sesuaikan dengan ini ya, maka sekolah menyimpulkan bahwa peminatan sekolah lah yang tentukan. Karena kenapa? Terkadang anak IPA, misalnya nih, siswa atas nama, ini sebagai contoh ya, Ridwan misalnya, lintas minatnya dia memilih misalnya di IPS. Ridwan ini jurusan IPA tapi memilih di IPS, memilih lintas minat mata pelajaran peminatan yang ada di kelompok atau kelompok IPS ya, dia harus memilih di situ. Kebanyakan memilihnya di sini adalah ada yang memilih sejarah misalnya. Sejarah karena kenapa? Tidak mau pusing ya, ini sebagai contoh.